Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data dari Worldmeter yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi di dunia. Indonesia menduduki peringkat kelima dengan negara pengguna internet terbesar di dunia, yaitu sebanyak 196,7 juta penduduk. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa penduduk Indonesia menjadikan internet sebagai sumber informasi. Poinnya bahwa ternyata masyarakat harus selalu berhadapan dengan teknologi dan bahkan di dalam situasi perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan kemanusiaannya atau humanity. Karena hoax adalah budaya teknologi yang sifatnya eksis atau tidak bisa kita elakkan. Pemerintah menjadi pengawal dalam peradaban ini agar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan sampai bagaimana kita dapat ikut dalam ketertiban dunia. Contoh sekarang ini pemerintah sudah menyelesaikan apa yang disebut dengan takedown dari berbagai informasi produk teknologi 4.0 yang sifatnya melanggar etika susila seperti pornografi. Lebih dari 1 juta yang telah di takedown termasuk berita kebohongan atau hoax. Ini merupakan sesuatu yang menjadi tantangan kita semua. Bahkan dari pemberitaan COVID yang dikelola oleh Kominfo, sampai hari ini lebih dari 1.400 berita bohong selama berjalannya pandemi COVID-19 ini. Di era internet ini, masyarakat secara bebas menyampaikan pendapat atau opininya, baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik atau online. Dengan adanya kebebasan berpendapat di internet membuat banyaknya informasi hoax yang tersebar di dunia. Berita bohong atau hoax semakin menyebar di kalangan masyarakat. Sebelum mengecek kebenarannya, hal yang perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat kalau tidak berbudaya dan beretika akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya. Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati. Ini yang menimbulkan dampak ketidaknyamanan pihak lain. Seringkali hal tersebut dikenal sebagai ujaran kebencian, yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi. Mulai sekitar tahun 2016, istilah berita hoax begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Banyaknya informasi yang beredar di dalam masyarakat terutama melalui Facebook menyebabkan terjadinya penyebaran berita hoax. Banyaknya berita hoax yang beredar membuat masyarakat menjadi resah karena banyaknya pihak yang merasa dirugikan dengan penyebaran informasi-informasi yang tidak valid tersebut. Bahkan hoax telah banyak mewarnai dalam setiap peristiwa menjelang pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan presiden atau pilpres, maupun pemilihan legislatif. Lantas, apakah hoax tersebut sehingga bisa menggegerkan masyarakat Indonesia? Apa itu hoax? Gimana kalau kalian lagi asik-asik makan mie instan, terus tiba-tiba orang-orang pada nge-share video kalau DPR itu dikutuk rakyat jadikan paling. Iya sih, beritanya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Terus sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari kata mantra hokus-pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra adakadabra. Penyebar hoax bertujuan mencoba membuat sebuah kebenaran jadi sebuah kepalsuan atau malah sebaliknya. Yang benar jadi yang palsu jadi yang benar. Jadi kayak kita bingung bedainnya gitu loh. Terus pada sebuah survei
Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 mencoba melakukan sebuah survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima para responden berkaitan dengan politik dan sara. Jadi menurut saya sebuah jenis hoax ini bertujuan untuk menjatuhkan sebuah oknum tertentu. Media penyebaran hoax internet pertama diketahui adalah via email atau biasanya berisi peringatan akan sebuah klaim palsu. Namun, semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax semakin banyak dan berbahaya tentunya guys. Jadi, kalau tidak berhati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Kemudian, apa sih tujuan orang-orang melakukan penyebaran berita yang notabene adalah hoax? Jadi yang pertama, hoax menghasilkan uang bagi si pencipta berita atau kepopuleran, atau biasanya digunakan untuk menaikkan follower di akun penyebar hoax. Dia itu ingin mendapatkan uang dari berita tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai media untuk menjatuhkan golongan tertentu. Terus yang ketiga, judul hoax yang provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya bikin berita hoax ingin menambah pengunjung website karena yang kunjungi website banyak iklan, banyak duit dong guys temennya. Jadi biasakan saring sebelum sharing. Setelah kita mengetahui apa itu hoax dan kasus-kasus hoax yang pernah ada di Indonesia, lalu apa sih bahaya atau dampak hoax bagi kehidupan itu? Nah, ternyata hoax memiliki dampak hukum, yaitu pelanggaran undang-undang. Bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Hoax juga berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat. Dalam penelitian menemukan beberapa dampak hoax yaitu memecah bangsa, menimbulkan permusuhan antar agama, menimbulkan kecurigaan antar elemen bangsa, saling mencurigai antar etnis tertentu, dan lain sebagainya. Bahkan, hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Akhir-akhir ini, bertebarnya hoax di tengah masyarakat kian populer dengan memanfaatkan kondisi pandemi global COVID-19. Selain itu, hoax juga bisa mengganggu kesehatan mental. Dampak hoax jika terus dibiarkan dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner membayangkan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoax juga mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran dalam waktu yang sangat lama. Kemudian, manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika ini terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoax, mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya. Psikolog meyakini salah satu alasan mengapa berita hoax dihadirkan ialah untuk memanipulasi banyak orang. Sebab berita palsu bisa memanfaatkan kelompok orang yang takut dan mengambil keuntungan terhadap ketakutan itu. Jangan menyepelekan dampak buruk berita hoax pada kesehatan mental, sebab efeknya bisa berlangsung dalam jangka panjang pada diri kita. Misalnya mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai dapat menghantui pikiran kita. Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias hoax merajalela. Tidak hanya melalui situs online, hoax juga bisa beredar di pesan chatting. Jumlah hoax yang semakin meningkat dan tak terbendung
membuat pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan sejumlah cara, bahkan penyebar hoax bisa dijerat hukum. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang, terutama kita, harus paham untuk menghindarinya. Lalu, gimana sih cara mengenali berita hoax di dunia maya? Yang pertama, biasanya berita hoax diawali kata sugestif dan heboh, seperti awas, sebarkan, viralkan. Yang kedua, isi hoax kerap ditemukan pada konten dengan muatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Yang ketiga, foto atau video yang digunakan biasanya berkualitas rendah atau tidak murni karena telah diedit. Yang keempat, hoax biasanya muncul lewat aplikasi pengirim pesan berantai seperti WhatsApp. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hoax juga disebarkan pada media sosial lain. Dan yang terakhir, kalimat provokatif banyak menggunakan huruf kapital dan tanda seru. Nah, ada 5 langkah sederhana nih yang bisa membantu kita dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul provokatif serta sensasional yang bertujuan untuk menarik masyarakat dalam membaca berita hoax. Dalam berita hoax ini seringkali isinya pun bisa diambil dari situs resmi. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi lainnya. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Yang kedua adalah cermati alamat situs. Informasi yang diperoleh dari website, cermatilah alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Namun yang sudah terverifikasi sebagai situs resmi tidak hanya sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti kita waspadai. Yang ketiga adalah periksa faktornya. Perhatikan dari mana berita berasal dan dari siapa sumbernya. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, ataupun pengamat. Perhatikan juga perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opininya. Yang keempat adalah cek keaslian foto. Cara mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Yang kelima adalah ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut, dan hoax yang disebut FAFHH. Pada grup-grup diskusi anti hoax yang ada, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain sehingga semua anggota bisa ikut berkontribusi. Cara melaporkannya apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk menjaga agar tidak tersebar berita hoax ke masyarakat. Untuk media sosial Facebook, gunakanlah fitur report status dan kategorikan informasi hoax sesuai dengan kategorinya. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet negatif, demikian juga dengan Instagram. Kemudian bagi pengguna internet, Anda dapat mengajukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengirim email ke alamat aduan konten @mail.kominfo.go.id. Masyarakat Indonesia anti hoax juga menyediakan laman data tombekhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Kesimpulan, peristiwa penyebaran berita hoax yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi netizen yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita ataupun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita ataupun informasi yang diterima. Jadi kita sebagai pengguna media sosial yang baik saat menerima suatu informasi tentunya terlebih dahulu menyelidiki informasi yang didapatkan sehingga tidak menyebarluaskan informasi-informasi hoax yang ada. Sekian, terima kasih tersebut.
penjelasan dari berita hoax.